Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Ramalia, NIM 2022110111031121. Saya ingin mempresentasikan tentang aspek psikologis korban, aspek sosial korban, dan aspek ekonomi korban. Buku yang saya ambil yaitu Suatu Pengantar Viktimologi dari Dr. Iwan Resiwan, SHMH, Mei 2024. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup. Kata viktimologi berasal dari bahasa Latin dengan kata dasarnya victima yang berarti korban. Dalam konteks viktimologi, istilah ini mengacu pada studi yang mendalam tentang korban kejahatan dan pengalaman mereka. Secara etimologis, viktima juga dapat terkait dengan pengertian korban dalam konteks persembahan atau pengorbanan yang menggarisbawahi pentingnya memahami korban sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Dengan demikian, asal bahasa kata viktimologi mencerminkan fokus utama disiplin ini pada analisis dan pemahaman terhadap korban kejahatan dalam berbagai aspek. Secara lebih mendalam, viktimologi menganalisis dampak kejahatan terhadap individu atau kelompok korban, mencakup respons emosional, proses pemulihan, dan interaksi korban dengan sistem hukum dan sosial. Disiplin ini juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kerentanan korban terhadap kejahatan, serta upaya-upaya untuk memperbaiki dukungan dan perlindungan bagi mereka yang terkena dampak kejahatan. Dalam konteks hukum, viktimologi juga mempertimbangkan peran korban dalam sistem peradilan pidana dan upaya-upaya untuk memperoleh keadilan dan pemulihan setelah menjadi korban kejahatan. Ruang lingkup viktimologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan korban kejahatan secara individual maupun kolektif. Di antara ruang lingkup viktimologi tersebut adalah aspek psikologis korban. Yang pertama, aspek psikologis korban memahami dampak psikologis dari kejahatan terhadap korban, seperti stres, trauma, kecemasan, dan pemulihan psikologis. Yang kedua, aspek sosial korban meneliti interaksi korban dengan lingkungan sosial mereka, respons masyarakat terhadap korban, stigma, dukungan sosial, dan integrasi kembali ke masyarakat setelah menjadi korban kejahatan. Yang ketiga, aspek hukum korban mempertimbangkan hak-hak korban dalam sistem hukum, proses hukum yang melibatkan korban, keadilan restoratif, dan upaya-upaya hukum untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan korban. Yang keempat, faktor-faktor risiko korban menganalisis faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan korban terhadap kejahatan, seperti karakteristik individu, lingkungan sosial, dan situasi kejahatan. Yang kelima, perlindungan dan dukungan korban memperhatikan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kejahatan, termasuk sistem dukungan layanan korban dan kebijakan publik yang mendukung korban. Yang keenam, perspektif korban dalam sistem peradilan pidana mempertimbangkan peran korban dalam proses peradilan pidana,
hak korban dalam proses hukum, partisipasi korban dalam keputusan hukum, dan upaya-upaya untuk memperbaiki akses korban terhadap keadilan. Yang ketujuh, dampak sosial dan ekonomi dari kejahatan. Menganalisis dampak kejahatan terhadap masyarakat secara luas, termasuk kerugian ekonomi, ketidakamanan sosial, dan upaya-upaya untuk mencegah kejahatan dan mengurangi dampaknya pada korban dan masyarakat. Melalui ruang lingkup ini, viktimologi berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengalaman korban kejahatan, serta untuk mengembangkan strategi-strategi yang efektif dan melindungi, mendukung, dan memperjuangkan hak-hak korban dalam konteks hukum dan sosial. Selanjutnya, eksplorasi etimologi viktimologi. Etimologi viktimologi merujuk pada asal-usul kata viktimologi dan konsep-konsep yang terkait dengan studi tentang korban kejahatan. Kata viktimologi berasal dari bahasa lain dengan kata dasar victima yang berarti korban. Dalam konteks viktimologi, istilah ini mengacu pada studi yang mendalam tentang korban kejahatan dan pengalaman mereka. Secara etimologis, victima juga dapat terkait dengan pengertian korban dalam konteks persembahan atau pengorbanan, yang menggarisbawahi pentingnya memahami korban sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Dengan demikian, asal bahasa kata viktimologi mencerminkan fokus utama disiplin ini pada analisis dan pemahaman tentang korban kejahatan dan berbagai aspeknya. Sejarah penggunaan istilah viktimologi dapat ditelusuri ke pertengahan abad ke-20, di mana studi tentang korban kejahatan mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam bidang kriminologi dan hukum pidana. Pada masa itu, fokus utama penelitian cenderung lebih tertuju pada pelaku kejahatan daripada korban. Namun, semakin banyaknya pemahaman tentang pentingnya memperhatikan korban kejahatan dalam sistem hukum dan sosial mendorong perkembangan viktimologi sebagai bidang studi yang independen dan penting. Dalam konteks modern, viktimologi mencangkup berbagai dimensi yang kompleks terkait dengan korban kejahatan. Ini termasuk analisis terhadap dampak psikologis, sosial, dan ekonomis dari kejahatan terhadap korban. Aspek psikologis mencangkup pemahaman tentang trauma, stres, kecemasan, dan proses pemulihan korban setelah mengalami kejahatan. Sementara itu, aspek sosial meneliti interaksi korban dengan lingkungan sosial mereka, dukungan sosial, stigma, dan integrasi kembali ke masyarakat. Dari segi hukum, viktimologi mempertimbangkan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana, partisipasi korban dalam proses hukum, upaya-upaya hukum untuk melindungi korban, serta keadilan restoratif. Studi ini memperhatikan faktor-faktor resiko yang mempengaruhi tingkat kerentanan korban terhadap kejahatan, seperti karakteristik individu, lingkungan sosial, dan situasi kejahatan.
Selain itu, viktimologi juga menyoroti peran korban dalam proses peradilan pidana, termasuk partisipasi mereka dalam keputusan hukum, hak-hak korban, dan upaya-upaya untuk meningkatkan akses korban terhadap keadilan. Dengan demikian, ruang lingkup viktimologi mencangkup berbagai dimensi yang penting dalam pemahaman terhadap korban kejahatan dan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan, dukungan, dan keadilan bagi mereka. Dalam konteks sosial dan ekonomi, viktimologi juga mengeksplorasi dampak kejahatan terhadap masyarakat secara luas, termasuk kerugian ekonomi, ketidakamanan sosial, dan upaya-upaya untuk mencegah kejahatan dan mengurangi dampaknya pada korban dan masyarakat. Hal ini mencerminkan kepentingan viktimologi dalam mengembangkan strategi-strategi yang efektif dalam melindungi, mendukung, dan memperjuangkan hak-hak korban dalam konteks hukum dan sosial. Selanjutnya, pengaruh viktimologi terhadap sistem peradilan. Pengaruh viktimologi terhadap sistem peradilan pidana sangat signifikan dalam membawa perubahan dan peningkatan dalam pelakuan terhadap korban kejahatan. Sebelum munculnya viktimologi sebagai bidang studi yang mandiri, perhatian utama dalam sistem peradilan cenderung terfokus pada pelaku kejahatan dan aspek hukum yang berkaitan dengannya. Korban kejahatan seringkali diabaikan atau dianggap sebagai objek pasif dalam proses hukum. Namun, dengan perkembangan viktimologi, kesadaran akan pentingnya memperhatikan dan melindungi hak-hak korban semakin meningkat. Salah satu dampak utama viktimologi terhadap sistem peradilan adalah perubahan dalam pendekatan terhadap korban. Dalam proses peradilan pidana, kini korban kejahatan diberikan peran yang lebih aktif dan diakui sebagai subjek yang memiliki hak-hak tertentu dalam proses hukum. Mereka memiliki hak untuk memberikan kesaksian, mengajukan tuntutan ganti rugi, dan berpartisipasi dalam keputusan hukum yang mempengaruhi mereka secara langsung. Selain itu, viktimologi juga mendorong pengembangan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus kejahatan. Pendekatan ini menekankan pentingnya memulihkan kerugian yang dialami korban, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta memperbaiki keadaan sosial dan komunitas yang terdampak oleh kejahatan. Keadilan restoratif menawarkan cara yang lebih holistik dan mendalam dalam menangani kasus kejahatan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terkait. Selain itu, viktimologi juga memperjuangkan hak-hak korban dalam hal mendapatkan bantuan dan perlindungan yang memadai dari sistem peradilan. Hal ini termasuk akses korban terhadap layanan dukungan, konseling, dan
rehabilitas, serta upaya untuk mencegah reviktimisasi dan memberikan perlindungan terhadap korban yang rentan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.